Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Hasan Salihah. Saya dengan NIM 2314225. Saya dari kelas Perbankan Syariah 3A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya sumber hukum bagi pelaku bisnis dan terkait perseroan terbatas. Nah, jadi pentingnya sumber hukum bagi pelaku bisnis yaitu dapat melindungi perusahaan maupun pengusaha yang ada di dalamnya, karena hukum bisnis ini telah mengatur cara menjalankan sebuah bisnis dengan cara yang adil dan teratur sesuai dengan pedoman yang berlaku. Nah, dengan hukum sebagai pemilik bisnis, kita tuh bisa dapat menghindari perselisihan hukum atau kecelakaan yang mungkin saja bisa terjadi tanpa sepengetahuan kita. Jadi kendala dalam bisnis itu dapat merugikan pemilik bisnis dalam hal waktu, uang, dan sumber daya yang dapat diminimalkan. Yang dimana itu nanti sumber hukum tersebut dijadikan sebagai dasar hukum berlakunya hukum yang dipakai dalam menjalankan bisnis tersebut. Nah, sumber hukum bisnis itu yang utama atau pokok ada pada 1338 ayat 1 KUH Perdata. Yang pertama itu ada asas kontrak atau perjanjian, yang dimana itu menjadi sumber hukum utama, dimana masing-masing pihak itu terikat untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati, karena kontraknya ini dibuat atau diberlakukan sama dengan UU. Terus selanjutnya itu ada asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak itu bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati. Nah, selanjutnya itu ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu badan hukum yang bertujuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya itu memiliki bagian sebanyak saham yang dimiliki. Karena modalnya ini terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membukukan ke perusahaan. Nah, perseroan terbatas ini merupakan badan usaha, dan besarnya modal perseroan itu tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan, sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang itu dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilik perusahaan. Pemilik saham ini mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Nah, adapun layanan online perseroan terbatas itu ada pendirian atau pengesahan, perubahan, pembubaran, penggabungan atau merger, terus akuisisi, yang selanjutnya itu ada peleburan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.